Selamat pagi teman-teman, salam sehat. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Senin tanggal 8 September 2025, yang mana beberapa jam ke depan bakal ada laga uji coba antara timnas Indonesia melawan timnas Libanon yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Tomo Surabaya ya teman-teman. Nah, baik, saya akan bahas tentang uji coba ini, yang mana kita tahu timnas Libanon secara ranking FIFA berada di atas timnas Indonesia ya teman-teman. Timnas Libanon berada di urutan ke-112, sementara timnas Indonesia berada di urutan ke-116 ya. Ada penambahan 2 poin teman-teman dari hasil pertandingan kemarin antara timnas Indonesia melawan timnas China Taipei ya. Karena kita tahu kemarin ranking timnas Indonesia berada di urutan ke-118, sekarang berada di urutan ke-116 ya. Yang mana kalau kita lihat sih di situ ada beberapa poin itu udah mendekati timnas Vietnam ya. Kalau kalau kita menang lawan timnas Libanon ini, kita bisa menyalip ya teman-teman timnas Vietnam ya. Makanya eh, dengan uji coba ini saya berharap sih selain tim kepelatihan menemukan line up terbaik atau formasi terbaik buat menghadapi round 4 ya, saya juga berharap timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan lawan Lebanon ini, karena posisinya bisa mempengaruhi ranking FIFA dan berpotensi bisa menyalip timnas Vietnam ya teman-teman. Nah, oke, selain itu saya akan bahas tentang formasi timnas Indonesia yang akan menghadapi Lebanon ya teman-teman. Kalau menurut saya kemungkinan timnas Indonesia melakukan rotasi pemain ya. Dari pertandingan sebelumnya kita tahu kemarin timnas Indonesia melakukan menurunkan pemain-pemain pelapis ya, mungkin karena posisinya uh, Patrick Kulipet ingin ngasih jam terbang, atau mungkin ingin melihat pemain-pemain pelapis, sehingga kita tahu uh, sehingga Patrick Kulipet maksud saya sehingga Patrick Kulipet bisa menemukan solusi jika ada pemain-pemain yang tidak siap tampil ya, pemain-pemain inti tidak siap tampil. Dengan menurunkan pemain pelapis, Patrick Kulipet bisa menemukan tim-tim pengganti lah, intinya seperti itu. Nah, pada pertandingan sebelumnya tim-tim inti seperti Bang Jai atau Bang Jai, Kevin Perdong dan yang lainnya nggak diturun ya teman-teman, nggak diturunkan. Mungkin di pertandingan kali ini uh, tim Patrick Kulipet akan menurunkan pemain-pemain intinya ya. Nah, kalau kita bahas formasi, mungkin Patrick Kulipet bisa menurunkan formasi 4-3-3 ya rata-rata, soalnya tim-tim yang dari Belanda itu rata-rata menurunkan tim formasi 4-3-3 ya teman-teman. Nah, di sana di penjaga gawang mungkin ada uh, Emil Audero ya, yang udah pasti itu ya teman-teman, karena posisinya dari beberapa laga tim timnas Indonesia selalu memainkan uh, Emil Audero di penjaga gawang ya teman-teman. Dengan cederanya Martin Paes ini, maka kemungkinan tim di penjaga gawang timnas Indonesia akan diperkuat oleh Emil Audero ya teman-teman. Bergeser ke bagian back, di back kemungkinan Patrick Kuripet akan menurunkan Bang Jai dan Rizky Rigo ya teman-teman. Yang mana kita tahu kalau kalau dua orang ini dimainkan antara Bang Jai dan Rizky Rigo, itu 80% pemain-pemain lawan tuh nggak bisa tembus ya kalau menurut saya posisinya. Ini sangat kompak sekali ya teman-teman. Nah, kita bergeser ke bagian back kanan ya. Di sana ada Kevin Dick ya,
eh, yang mana kita tahu Kevin Dick ini pemain yang sangat bagus ya teman-teman, yang lagi main di Jerman. Nah itu dia bisa mensuplai bola-bola ke sayap-sayap depan ya. Di sana mungkin nanti ada Milano Gistra atau enggak Egi, ada Yakub Sayuri, mungkin kemungkinan di sana dipasang ya teman-teman. Nah, kita bergeser ke back kiri, ada Kevin Perdok. Kita tahu Kevin Perdok pemain yang baru saja diresmikan oleh salah satu klub raksasa di Prancis, yaitu Lille ya teman-teman. Nah di sana kemungkinan satu tempat diisi oleh Kevin Perdok, yang mana sih sebenarnya di sana ada juga Sen Patinama ya. Cuman kemungkinan pada laga ini Patrick Kluivert akan menurunkan Kevin Perdok ya teman-teman di sisi back kiri ya teman-teman. Nanti dia bisa berlari ke depan, bisa mensuplai bola ke depan. Di sana ada Ragnar Oratmangun ya teman-teman. Nah kita bergeser ke bagian tengah ya teman-teman, di mana sentral di tengah ini sangat penting untuk bisa mengalirkan bola ke bagian depan dan bisa menghentikan permainan lawan juga ya teman-teman. Di sana ada trio trio T TM TMJ ya. Menurut saya sih trio TMJ, yaitu Tom Hay, ada Marco Klok dan Joy Pelopesi ya. Di bagian DMF mungkin ada Joy Pelopesi yang mana nanti bisa menjegal pergerakan-pergerakan dari lawan ya, bisa memutus serangan-serangan lawan. Nanti bagian Pak Joy yang bakal menyelesaikan pekerjaan itu. Nah selanjutnya ada Marco Klok. Nah, yang ini menarik ya teman-teman. Kemarin kalau saya lihat di pertandingan sebelumnya ini sangat-sangat luar biasa ya Marco Klok ini. Ya, sebelumnya sebelumnya tidak dipanggil ya oleh Patrick Kluivert ya, tapi kemarin dia dipanggil dan dia bisa membuktikan dengan 1 gol ya kemarin ya teman-teman. Nah, kemungkinan akan dipasang dan diduetkan sama Tom Hay ya teman-teman. Nah, dimana kita tahu Marco Klok dengan pengalamannya di Persib Bandung dan lebih banyak berpengalaman di Liga Indonesia ya. Saya harap dengan pengalamannya bisa menjadi suatu motivasi buat rekan-rekannya di tim nasional Indonesia ya, karena Marco Klok ini salah satu pemain senior ya kalau di timnas senior kita ya. Nah, di situ juga di sebelah kiri mungkin ada Tom Hay yang siap mensuplai bola ke depan ya. Di sana ada Maura Gistra, ada Ragnar Oratmangun, ada juga Milano Jonathan ya teman-teman. Nah, kita bergeser ke sisi bagian sayap kanan ya. Nah, di sana ada Egi, ada Milano dan bisa juga Yakub Sayuri ya di sana ya. Cuman kalau menurut saya PK bakal menurunkan Milano ya, karena posisinya kita tahu kemarin Milano baru main beberapa menit doang ya. Nah kemungkinan Patrick Kluivert bakal menurunkan Milano Jonathan ya di sebelah sayap kanan ya. Nah dari situ kita tahu seberapa kekuatan tim utama kita kan, kalau misalkan kita pasang Milano tuh di sayap kanan ya teman-teman. Nah kita bergeser ke sayap kiri, kita punya Ragnar Oratmangun yang mana kita tahu Wahaji ini baru saja ya, kalau saya lihat di klub baru saja dimainkan beberapa pertandingan ya di klubnya. Saya pikir dia lagi tren positif ya untuk sekarang ini. Mungkin Patrick Kluivert bisa memainkan di sebelah kiri ya, dan di depan tentunya kita punya Mauro Gistra yang kemarin baru main sebentar juga ya teman-teman, sama kayak Milano Jonathan. Mungkin bisa jadi opsi untuk jadi nomor 9 ya, karena Ramadan Sananta saya pikir belum cukup ya teman-teman ya.
ya. Tapi kalau untuk di round 4 ya saya berharap sih mudah-mudahan oleh Romani bisa pulih dari cedera ya, sehingga bisa main nanti ketika melawan Arab dan Irak ya teman-teman. Oke, mungkin formasi dari saya ya, kemungkinan 4-3-3 ya yang cocok untuk dimainkan oleh Patrick Kluivert untuk melawan Lebanon nanti ya. Nah, gini teman-teman, saya berharap dengan pertandingan uji coba ini Patrick Kluivert bisa menemukan kerangka tim atau pemain inti untuk menghadapi timnas Arab dan Irak nanti ya, karena saya lihat timnas Irak atau pesaing-pesaing kita juga yaitu Arab dan Irak juga lagi melakukan uji coba ya. Kemarin juga timnas Arab Saudi mampu menang lawan Macedonia, dan Irak juga lagi melakukan turnamen King Cup ya di Thailand dan mampu memenangkan pertandingan tadi malam ya teman-teman. Nah, makanya dengan uji coba ini saya berharap tim kepelatihan Patrick Kluivert bisa menemukan kerangka tim atau pemain-pemain inti yang siap dan siap tempur ya melawan timnas Arab dan Irak nanti ya, sehingga kita bisa lolos ke Piala Dunia di Amerika dan Meksiko nanti ya. Sekian dari saya teman-teman. Salam sehat, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Next session ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.